Pak RW, Bu Maya, saya nggak tahu kalau itu bakal jadi masalah besar. Tapi kalau memang benar, ya saya kan cuma ngungkapin apa yang saya lihat. Saya nggak perlu dong buktiin apa-apa. Lihat, itu dia. Kamu nggak peduli. Semua ini cuma cerminan dari sikap kamu. Ini bukan cuma soal saya, Bu Darsi. Ini soal siapa kamu sebenarnya. Bu Maya, Bu Darsi, cukup. Saya gak akan diam kalau ada yang merusak kedamaian kita. Kalau ini terus berlanjut tanpa ada penyelesaian, saya tidak segan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Jangan sampai lingkungan ini hancur hanya karena masalah pribadi. Bu Darsi, ini paket untuk Bu Maya. Wah, terima kasih, Mas. Belanja lagi, gak ada habis-habisnya ya. Saya sampai muak liatnya. Kayaknya tiap minggu ada aja paket baru. Duit dari mana sih dia? Bu Darsi, siang-siang duduk manis di sini, pasti lagi nungguin kurir paket ya. Belanja apa nih? Gak ada Bu Rini, tapi itu tuh tetangga kita. Tiap hari ada aja belanjanya. Saya yakin nih, pasti hidupnya gak tenang. Utangnya pasti udah numpuk di mana-mana karena keseringan belanja online. Masa sih? Tapi suaminya baik kan? Dia nggak pernah ngeluh apa-apa tuh. Suaminya mungkin nggak tahu Bu Rini. Bisa aja dia pakai kartu kreditnya diam-diam atau pinjam sana-sini. Maaf Bu Darsi, ada masalah apa ya dengan saya? Kok kesannya ngomongin saya? Oh, enggak Bu Maya, saya cuma ngobrol biasa sama Bu Rini. Ngobrol biasa, tapi kok kayaknya kalian bawa-bawa nama saya. Kalau ada yang mau ditanyain, ngomong langsung aja Bu. Jangan beraninya cuma bisik-bisik di belakang. Ini pasti salah paham. Kita semua cuma ngobrol santai aja kok Bu Maya. Iya, kita cuma lagi ngobrolin kebiasaan kamu yang hampir tiap hari belanja online. Kok bisa sih? Duit dari mana tuh? Hasil ngutang ya? Ups. Bu Darsi, kalau punya mulut itu dijaga ya. Saya nggak punya utang sama siapapun. Aduh Bu Darsi, mulut kamu kok ngomongnya suka nggak ada remnya. Kalau kayak gini, saya jadi nggak enak sama Bu Maya. Salah saya di mana? Orang saya cuma nanya, kan dia sendiri yang nyuruh kita tanya langsung. Giliran ditanyain, malah nangis. Dasar lebay. Bu Rini, katanya kamu punya gosip panas. Gosip apaan sih? Buruan kasih tahu, saya kepo nih. Muhammad, kamu tahu nggak soal Bu Maya? Soal apa tuh? Katanya Bu Maya itu sering belanja online pakai duit hasil ngutang ke orang. Utangnya sampai numpuk di mana-mana. Astaga, serius Bu? Dari mana kamu tahu? Dari Bu Darsi, tetangga Bu Maya. Dia yang cerita ke saya. Katanya tiap hari paket datang terus ke rumahnya Bu Maya. Aduh, kalau emang bener kayak gitu bahaya sih. Suaminya tahu nggak ya? Jangan-jangan malah disembunyiin. Nah, itu dia yang saya pikirin. Jangan-jangan suaminya juga dibohongin. Tapi Bu Rini, kamu yakin gak sih kalau cerita ini benar? Jangan-jangan cuma salah paham. Bu Ahmad, Bu Darsi itu tetangga sebelahnya Bu Maya. Tiap hari dia lihat sendiri paket-paket itu datang. Masa iya salah paham? Iya sih, tapi kasihan juga ya kalau sampai tetangga-tetangga lain tahu. Apa nggak jadi bahan gosip satu komplek? Ya makanya saya bilang ke kamu aja Bu. Kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Ini rahasia. Kalian dengar gak sih gosip terbaru? Katanya Bu Maya itu sering belanja online pakai uang hasil ngutang. Ngutang? Gak mungkin Bu Maya kayak gitu. Dia kan orangnya anti banget sama yang namanya ngutang. Tapi itu yang dibilang Bu Darsi ke Bu Rini loh. Bu Darsi cerita, katanya Bu Maya tuh sering banget belanja online. Saking seringnya, ia sampai rela minjem uang ke sana kemari demi bisa belanja online. Saya nggak percaya deh. Bu Maya itu orangnya sangat anti berutang. Buktinya aja ke warung saya dia nggak pernah ngutang 1 rupiah pun. Pernah satu hari Bu Maya belanja, dia lupa bawa dompet. Dan kalian tahu, dia lebih memilih pulang dulu buat ngambil dompetnya. Padahal saya udah tawarin dia buat ngutang dulu. Bener Bu Fitri, itu jelas fitnah. Bu Darsi memang suka nyebarin gosip. Kita tahu banget dia tuh iri sama Bu Maya yang sering belanja online. Apalagi kalau dilihat dari cara Bu Darsi yang selalu aja nyinyirin orang dan gak mau kalah saing dari siapapun. Tapi apa benar Bu Darsi bohong? Masa sampai segitunya? Padahal mereka kan tetanggaan. Aduh Bu Ahmad, kamu lupa ya kalau Bu Darsi itu suka ngomongin orang di belakang. Kalau dia nggak suka sama orang, dia pasti akan cari cara buat hancurin reputasi orang itu. Bu Darsi memang gitu, selalu cari cara buat ngerusak nama baik orang lain. Tapi Bu Maya itu beda, dia nggak akan sampai begitu. Itu pasti cuma gosip doang. Bu Ahmad, kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, mending kasih tahu Bu Maya aja. Kita kan nggak tahu pasti kebenarannya. Jadi lebih baik langsung tanyakan aja ke Bu Maya. Kita juga nggak mau cuma terima gosip aja. Iya, mungkin saya harus ngomong langsung sama Bu Maya biar semuanya jelas. Kalau itu cuma fitnah, biar dia yang klarifikasi. Akhirnya tas ini sampai juga. Pas banget buat acara minggu depan.
Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam. Masuk aja Bu Ahmad, pintunya nggak dikunci. Bu Maya, maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Oh, nggak ganggu kok Bu Ahmad. Jadi gini Bu, saya cuma mau kasih tahu, katanya kamu difitnah sama Bu Darsi. Fitnah? Tentang apa? Katanya kamu sering belanja online tapi pakai uang hasil ngutang. Hah? Siapa yang bilang gitu? Jadi saya dengar katanya Bu Darsi itu suka ngomongin kamu ke tetangga-tetangga. Ngomongin apa? Maksud kamu gimana? Katanya kamu tuh boros, sering belanja online hampir tiap hari, dan katanya kamu punya utang di mana-mana. Apa? Bu Darsi bilang gitu ke orang-orang? Iya Bu, saya dengar cerita ini dari Bu Rini. Katanya paket-paket yang datang ke rumah kamu tuh bikin Bu Darsi curiga. Astaga, ini sudah keterlaluan. Kalau saya belanja tiap hari, urusan sama dia apa? Orang saya belanja pakai duit sendiri, kenapa dia yang ribut? Kalau iri bilang bos. Saya nggak tahu Bu Maya, tapi saya pikir kamu perlu tahu. Soalnya gosip ini udah mulai menyebar di komplek. Ini nggak bisa dibiarin. Saya harus bicara sama Bu Darsi langsung. Dia pikir dia siapa berani-berani yang ngomongin saya begitu. Bu Maya, tenang dulu, jangan langsung emosi, nanti malah tambah runyam. Kamu bener Bu Ahmad, tapi saya nggak bisa diem aja. Kalau saya biarkan, orang lain bakal percaya sama fitnah itu. Iya, saya ngerti Bu, tapi mungkin lebih baik dibicarakan baik-baik. Baik-baik, saya nggak tahu apa Bu Darsi paham arti kata itu. Tapi saya bakal coba Bu, saya nggak mau reputasi saya hancur gara-gara mulutnya. Ya sudah Bu, saya pamit pulang dulu ya. Kalau kamu butuh dukungan atau bantuan, saya siap kok. Tapi kalau saran saya, mendingan kamu laporin masalah ini ke Pak RW aja, biar Pak RW yang urus. Terima kasih Bu Ahmad, saya hargai niat baik kamu. Saya juga emang udah kepikiran mau lapor Pak RW. Pak RW, saya nggak terima difitnah sama Bu Darsi. Semua fitnah yang Bu Darsi sebarkan itu nggak bener Pak. Bu Maya, tenang dulu. Apa yang terjadi? Kenapa datang langsung marah-marah? Saya nggak tahu lagi harus gimana. Bu Darsi itu nyebarin gosip tentang saya, ngomongin saya kalau saya itu punya hutang. Katanya saya sering belanja online pakai duit pinjaman. Itu semua nggak bener. Saya sudah cukup sabar, tapi sekarang saya nggak bisa tinggal diam lagi. Bu Maya, saya paham betul perasaan ibu, tapi jangan gegabah. Kita selesaikan ini dengan cara yang baik. Kalau begini terus malah makin kacau. Saya akan coba panggil Bu Darsi dan bicarakan baik-baik. Baik-baik? Apa Pak RW nggak tahu kalau Bu Darsi itu sudah kebiasaan bikin keributan? Ini bukan pertama kali dia bikin gosip tentang saya. Semua orang di sekitar sini pasti udah mulai ngomongin saya. Bu Maya, saya tahu Bu Darsi memang sering bikin masalah, tapi mari kita coba selesaikan ini dengan kepala dingin. Kalau terus menerus marah-marah, jadi masalah baru. Saya akan hubungi Bu Darsi ya, dan atur untuk mediasi. Pak RW, ini bukan cuma soal gosip, ini soal harga diri saya. Saya nggak terima ada orang yang seenaknya menuduh saya begitu. Saya cuma butuh keadilan. Ibu tenang saja, saya akan usahakan yang terbaik. Kami akan duduk bersama dan membicarakan semuanya. Bu Darsi pun harus bertanggung jawab apa yang sudah dia ucapkan. Terima kasih Pak RW, tapi saya harap ini benar-benar bisa diselesaikan. Saya nggak mau hidup saya terus diganggu dengan gosip-gosip seperti itu. Saya paham Bu, sekali lagi saya akan hubungi Bu Darsi dan kita waktu untuk bicara ini harus selesai dengan cara yang baik. Bu Maya, silahkan masuk duluan, nanti saya menyusul setelah menelpon Bu Darsi. Bu Darsi, kenapa kamu sebar fitnah tentang saya? Kenapa kamu bilang kalau saya suka ngutang cuma buat belanja online? Fitnah apa? Saya cuma bilang apa yang saya lihat. Kalau kamu terus-terusan belanja online, gak mungkin. Itu semua uang kamu sendiri. Pasti kamu ngutang kan? Sudah Bu Darsi, kalau gak ada bukti jangan asal menuduh. Kita nggak bisa bicara begitu saja tanpa adanya bukti yang jelas. Kamu tahu tindakan kamu itu merusak reputasi seseorang loh. Pak RW, saya nggak tahu kalau itu jadi masalah besar. Semua orang juga ngomongin itu. Kok cuma saya aja sih yang disalahin? Cukup, ini bukan tentang apa yang orang lain katakan. Ini tentang apa yang kamu tuduhkan. Saya nggak ngutang. Saya nggak perlu ngutang untuk hidup saya. Tapi kamu sudah merusak semuanya Bu Darsi. Kamu mencemarkan nama baik saya. Bu Darsi, kamu harus sadar kalau kamu tidak bisa membuktikan apa yang kamu katakan itu bisa berbahaya. Jangan merusak kedamaian di lingkungan hanya karena gosip tanpa dasar. Pak RW, Bu Maya, saya nggak tahu kalau itu bakal jadi masalah besar. Tapi kalau memang benar, ya saya kan cuma ngungkapin apa yang saya lihat. Saya nggak perlu dong buktiin apa-apa.
Lihat, itu dia. Kamu nggak peduli. Semua ini cuma cerminan dari sikap kamu. Ini bukan cuma soal saya, Bu Darsi. Ini soal siapa kamu sebenarnya. Bu Maya, Bu Darsi, cukup. Saya gak akan diam kalau ada yang merusak kedamaian kita. Kalau ini terus berlanjut tanpa ada banyak saya tidak segan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Jangan sampai lingkungan ini hancur hanya karena masalah pribadi. Pak, tenang ya. Jangan emosi. Ibu-ibu, kalau memang ini hanya salah paham, mari kita bicarakan dengan baik-baik. Jangan sampai menambah masalah yang lebih besar. Jangan sampai salah langkah. Baiklah, kalau kalian bilang begitu. Tapi jangan salah paham lagi ya. Saya nggak pernah berniat untuk bikin masalah. Ibu-ibu, udah dengar kan soal pertengkarannya Bu Maya sama Bu Darsi? Ternyata semua yang dibilang Bu Darsi itu cuma gosip doang. Gimana bisa sih? Sembarangan banget tuh orang. Ya, Bu Darsi itu memang kebangetan. Semua orang tahu kok. Bu Maya itu orangnya nggak pernah ngutang, apalagi buat belanja barang-barang mewah kayak gitu. Tapi dia malah bilang Bu Maya itu ngutang. Itu jelas fitnah. Pasti Bu Darsi itu udah terlalu banyak nyebar gosip jelek tentang Bu Maya. Tapi masalahnya Bu Darsi itu nggak mau ngaku. Semua orang di komplek ini udah pada tahu siapa dia yang sebenarnya. Betul, tapi si Bu Darsi itu malah santai aja. Seolah-olah semua yang dia bilang itu benar. Padahal apa yang dia bilang cuma omong kosong. Cuma nyebar kebencian buat cari sensasi. Saya nggak heran kalau Bu Darsi tetap nggak mau ngaku. Itu ciri orang yang hatinya udah keras, yang nggak mau ngeliat orang lain maju. Dia cuma takut kalau Bu Maya makin sukses, terus dia ketinggalan. Tapi udah jelas kok Bu Maya itu orangnya jujur. Jadi ini jelas Bu Darsi cuma nyebar fitnah. Dia nggak sadar apa ya kalau semua kelakuannya udah ketahuan. Kalau Bu Darsi nggak berhenti, nggak lama lagi dia pasti bakal kena karma. Karma itu datangnya nggak pakai ngasih tanda loh. Sering-sering aja nyebarin fitnah. Tahu-tahu nanti dia jadi penghuni baru taman ajaib. Setuju, karma itu nggak pernah salah sasaran. Orang yang terus-terusan ngadu domba kayak gitu pasti bakal kena akibatnya. Entah dalam bentuk apa, yang jelas bakal tahu rasanya. Karena apa yang dia tanam pasti itu yang dia akan tuai. Iya bener banget. Orang yang suka menyebarkan kebencian kayak gitu pasti bakal diperlakukan sama. Jangan sampai karma datang lebih cepat dari yang kita kira. Bu, kamu kenapa dipanggil sama Pak RW? Apa ada masalah? Itu cuma masalah sepele. Cuma soal gosip tentang Bu Maya yang katanya ngutang. Tapi aku cuma ngomong apa yang aku lihat, gak lebih dari itu. Tapi kenapa harus ngomongin orang, Bu? Semua orang tahu kalau Bu Maya itu orang yang sangat hati-hati kalau masalah uang. Kenapa harus bikin masalah yang gak ada gunanya? Kamu gak ngerti, Bu Maya itu belanja online tiap hari. Pasti dia punya uang banyak. Sedangkan aku cuma bisa lihat dari jauh. Kamu tuh ngerti dong mas, kalau aku tuh takut kalah saing. Aku juga pengen punya barang-barang bagus. Tapi gimana bisa kalau semua orang cuma sibuk ngagumin dia. Kamu memang gak pernah puas ya. Kalau kamu merasa iri, kenapa gak ikutin aja? Kamu coba belanjaan online juga. Kita mampu kok. Kita bukan orang susah, Bu. Iya, aku iri karena Bu Maya bisa belanja barang-barang mewah tiap hari. Sementara aku emang bisa. Tapi aku repot ngurusin anak-anak. Dan lihat semua orang lebih menghargai dia. Apa salahnya sih kalau aku sedikit merasa kesal? Kalau kamu iri, itu tandanya kamu harus lebih berusaha, bukan malah menjatuhkan orang lain. Jika kita mau seperti mereka, kita bisa kok. Tapi caranya bukan dengan menyebarkan kebencian atau fitnah. Iri itu nggak akan membawa apa-apa selain masalah. Kamu bisa saingi mereka dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara merusak reputasi orang lain. Apa-apa ini nih? Kenapa wajahku seperti ini? Ini gak mungkin terjadi. Ini pasti cuma mimpi. Darsi, hati yang gelap, jiwa yang penuh iri, kini terlukis di tubuhmu. Apa yang kau sebarkan kini akan kembali kepadamu dalam bentuk yang tak bisa kau hindari. Aku gak mau seperti ini. Ini cuma mimpi. Aku gak bisa kayak gini. Enggak. Kamu tidak bisa lari dari kenyataan ini, Darsi. Saat hati dipenuhi dengan kebencian dan keirian, tak ada yang bisa kau hindari kutukan ini. Kini kamu akan menanggung karma atas semua perbuatanmu. Enggak, aku akan berubah. Tolong berhenti. Aku menyesal. Terlambat, Darsi. Terlambat untuk menyesal. Kini kamu akan menghadapinya dan tak ada jalan untuk kembali. Tidak. Untung cuma mimpi. Ada apa, Bu? Kenapa teriak-teriak seperti itu? Tadi aku lihat
Aku lihat diri aku di cermin. Wajahku jadi seperti panda. Bu, itu cuma mimpi. Kamu pasti kelelahan itu. Mimpi itu cuma bunga tidur. Kamu nggak berubah jadi panda tuh. Itu khayalan. Tenanglah. Mendingan sekarang kita lanjut tidur ya. Aduh, kok aku kepikiran terus ya mimpi yang semalam. Kok perasaan aku jadi nggak tenang gini ya? Aduh, kok mukaku gatal banget ya? Apa semalam aku digigitin nyamuk kali ya? Astaga, ini kenapa? Kenapa aku bisa jadi seperti ini? Pak, tolong aku, Pak. Bu, apa yang terjadi? Kenapa kulitmu? Bu, ini apa? Kenapa bisa begini? Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak tahu, Pak. Kulit aku kenapa jadi kayak gini? Aku nggak bisa terima ini, Pak. Aku takut banget. Assalamualaikum, Bu Darsi. Kamu ada di rumah nggak? Waalaikumsalam, masuk aja Koko. Kami ada di kamar mandi, kamu kesini saja. Astaga, Bu Darsi, apa yang terjadi sama kamu? Koko, tolong saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya nggak bisa hidup seperti ini. Bu Darsi, saya rasa kamu harus coba ke dukun gaul. Dia orang yang bisa bantu masalah kayak gini. Tapi kamu harus siap dengan apa yang bakal dia lakukan. Dukun gaul itu bisa sembuhin kamu, tapi mungkin ada proses yang gak mudah buat kamu. Apa? Aku harus pergi ke dukun itu? Apa ini akan membuat semuanya lebih baik? Aku nggak tahu lagi harus gimana. Nggak, jangan hati Bu, semua masalah pasti ada jalannya. Kita coba dulu ya, semoga ini jadi solusi yang kita cari. Jadi ini si panda cantik. Kalau dilihat-lihat, bukan cuma kulitmu yang berubah, hati juga kelihatan agak hitam ya. Jadi apa yang harus saya lakukan, Bah? Kenapa saya bisa seperti ini? Saya nggak mau seperti ini, Bah. Semuanya berasal dari dalam. Kamu tahu, bukan cuma kulitmu yang berubah, tapi hati juga jadi hitam. Kalau penuh dengan iri dengki dan rasa tidak puas terhadap orang lain, kamu lihat tetanggamu, terutama Bu Maya kan? Kamu cemburu dengan dia. Semua itu menumpuk jadi racun dan akhirnya berubah jadi seperti ini. Iri, saya nggak pernah maksud begitu, tapi saya merasa tertekan. Bu Maya terus-terusan belanja, dan saya merasa seperti saya kalah. Saya nggak bisa mengikuti gaya hidupnya. Rasa iri itu membunuh dari dalam Darsi. Dan kini kamu lihat sendiri kan akibatnya. Kulitmu sudah berubah dan jika terus begini, hatimu benar-benar terbelenggu. Kamu harus bersihkan hatimu. Kalau ingin sembuh, kamu harus minta maaf pada mereka yang telah kamu fitnah. Tapi bagaimana kalau Bu Maya nggak bisa memaafkan saya, Mbah? Itu urusan Bu Maya. Tugasmu adalah meminta maaf dengan tulus, membersihkan hatimu. Kalau kamu melakukannya dengan sepenuh hati, kamu akan merasa lebih ringan. Kalau lakukan yang terbaik dan biarkan waktu yang membuktikan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk memberi kesempatan kepada Bu Darsi untuk memperbaiki diri. Beliau ingin meminta maaf kepada kita semua. Wah, baru pertama kali dengar Bu Darsi mau minta maaf. Biasanya dia suka menganggap dirinya paling benar. Iya, sepertinya ini juga karena azabnya makin parah ya. Lihat aja itu kulitnya, hampir seperti panda betulan. Ternyata mulut tajamnya itu nggak cuma nyakitin orang, tapi juga beneran membawa malapetaka buat dirinya. Shh, ini bukan saatnya untuk bergosip. Kita di sini memberikan kesempatan kepada Bu Darsi, bukan untuk menghakimi sekarang. Bu Darsi ingin berbicara, silakan Bu Darsi. Saya tahu kalian semua sudah tahu tentang saya. Saya salah. Saya sudah terlalu banyak bicara buruk tentang Bu Maya dan menyebarkan gosip yang nggak seharusnya. Saya merasa cemburu karena dia selalu bisa membeli apa saja dan saya nggak bisa mengikuti gaya hidupnya. Jadi kamu akhirnya mengaku setelah semua yang kamu lakukan ke saya, setelah semua gosip yang kamu sebar-sebarin, baru sekarang kamu menyesal. Saya tahu saya nggak bisa menghapus semuanya, Bu Maya, tapi saya benar-benar menyesal. Saya sadar kalau iri itu cuma akan merusak diri saya sendiri. Saya tidak mau menjadi seperti ini terus. Saya ingin meminta maaf dari hati saya yang paling dalam. Saya benar-benar ingin berubah. Kita semua punya masa lalu, Bu Maya. Apa yang sudah terjadi, kita bisa memberikan kesempatan untuk Bu Darsi untuk memperbaiki diri. Semua orang sini tahu manusia bisa berubah sekarang. Apakah kita siap memberi kesempatan itu? Bu Darsi, kalau kamu benar-benar tulus, saya akan coba memaafkan. Tapi kamu harus buktikan kalau kamu benar-benar berubah, bukan cuma omongan doang.
Baiklah, kita semua akan mendukung Bu Darsi, tapi saya ingin kita semua belajar dari kejadian ini. Jangan biarkan rasa iri dan kebencian menguasai hati kita. Mari kita mulai memperbaiki hubungan kita, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Terima kasih semuanya. Saya akan berusaha untuk lebih baik dan semoga kalian bisa melihat perubahan saya.